Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, panjenengan semua. Semoga di waktu ini, panjenengan selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ketenangan batin, serta perlindungan lahir dan batin oleh Gusti Allah. Semoga apapun yang panjenengan dengarkan hari ini bisa menjadi pengingat, penuntun, dan juga penguat hati dalam menjalani hidup yang kadang tidak mudah ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, duduk sejenak, dan membuka hati bersama saya di channel ini. Anggap saja kita sedang duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi atau teh hangat, sambil berbagi cerita kehidupan. Panjenengan pernah tidak merasa hidup tiba-tiba lancar tanpa sebab yang jelas? Atau sebaliknya, semua terasa seret, padahal usaha sudah maksimal? Pernahkah panjenengan lahir di hari legi, atau sering bertemu orang yang katanya, weton legi, lalu hidupnya seperti penuh warna, tapi juga penuh ujian? Konon kata para leluhur, energi legi itu seperti pisau bermata dua. Bisa menjadi sumber keberkahan yang luar biasa, tapi juga bisa berubah menjadi sumber masalah. Semuanya tergantung pada isi hati dan cara panjenengan menyikapinya. Malam ini, mari kita bongkar bersama. Bukan untuk menakuti, tapi untuk memahami, agar hidup kita tidak salah arah. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya titip satu hal sederhana. Silakan panjenengan klik tombol like, agar energi kebaikan video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Bagikan ke saudara, teman, atau orang tua panjenengan. Siapa tahu ini menjadi wasilah kebaikan. Dan jangan lupa subscribe, supaya panjenengan tidak ketinggalan wejangan-wejangan berikutnya. Di kolom komentar, silakan tuliskan asal kota panjenengan. Dan bila berkenan, titipkan doa terbaik panjenengan. Akan kita aminkan bersama. Hari Legi dalam perhitungan Jawa sering dianggap hari yang manis. Legi artinya manis, lembut, penuh daya tarik. Namun para sesepuh selalu mengingatkan, yang manis kalau berlebihan bisa mengundang semut. Dan semut kalau terlalu banyak bisa mendatangkan masalah. Energi Legi bukan tentang takdir mutlak. Ia adalah potensi. Dan potensi itu akan mengikuti niat, sikap, dan hati pemiliknya. Ada 9 energi Legi yang sering muncul dalam kehidupan. Bila diarahkan dengan benar, ia membawa keajaiban. Namun bila diabaikan, ia bisa berubah menjadi bencana. Mari kita bahas satu persatu, dengan hati yang terbuka. 1. Energi daya tarik alami. Energi Legi yang pertama adalah daya tarik alami. Ini bukan soal wajah cantik atau tampan semata, tapi pancaran sikap, tutur kata, dan aura batin. Banyak orang Legi yang kehadirannya langsung terasa nyaman. Duduk belum lama, bicara belum panjang, tapi orang lain sudah merasa dekat. Seolah ada magnet halus yang menarik simpati tanpa dibuat-buat. Namun justru disinilah ujian besar dimulai. Daya tarik ini bisa menjadi pintu rezeki, relasi, bahkan keselamatan, bila hati pemiliknya bersih. Orang akan membantu dengan ikhlas, peluang datang tanpa diminta, dan pertolongan sering muncul di saat genting. Leluhur menyebutnya, pamor alus. Pamor yang tidak mencolok tapi bekerja pelan-pelan. Sayangnya, banyak yang tidak sadar. Ketika mulai dipuji, disukai, dan diistimewakan, hati perlahan berubah. Rasa rendah hati berganti dengan rasa merasa paling benar. Dari sinilah masalah muncul. Fitnah datang, iri muncul, dan hubungan yang tadinya hangat berubah dingin. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena sikap kita yang tanpa sadar bergeser. Orang tua dulu selalu mengingatkan, semakin banyak yang suka, semakin harus menunduk. Sebab daya tarik tanpa kebijaksanaan hanya akan mengundang masalah. Energi Legi mengajarkan satu hal penting. Disukai itu titipan, bukan kehebatan. Jika panjenengan mampu menjaga sikap, tidak pamer, tidak merendahkan, dan tetap eling marang Gusti, maka daya tarik ini akan menjadi pelindung hidup. Tapi bila dipelihara dengan kesombongan, ia justru berubah menjadi sumber bencana yang datang perlahan, tanpa terasa. 2. Energi rezeki yang datang dari banyak arah. Energi Legi sering membawa rezeki yang tidak selalu bisa ditebak arahnya. Kadang bukan dari kerja utama, tapi dari pertemuan kecil, obrolan ringan, atau bantuan orang yang tiba-tiba muncul. Banyak orang Legi yang hidupnya seperti diopeni semesta. Saat terdesak,
Selalu ada jalan, meski jalannya tidak selalu lurus dan nyaman. Namun di balik kelancaran itu, ada ujian yang tidak ringan. Karena rezeki terasa mudah datang, sebagian orang lagi jadi kurang waspada. Pengeluaran sering lebih besar dari pemasukan. Uang datang, tapi tidak pernah benar-benar tinggal. Hari ini terasa cukup, besok sudah gelisah lagi. Leluhur menyebutnya rezeki lewat, bukan rezeki menetap. Masalahnya bukan pada jumlah rezeki, tapi pada sikap hati saat menerimanya. Bila hati merasa pantas dan biasa saja, keberkahan pelan-pelan dicabut. Rezeki tetap ada, tapi selalu habis untuk hal yang tidak membawa ketenangan. Inilah mengapa orang tua dulu menekankan pentingnya rasa syukur sebelum rasa ingin lebih. Energi legi menuntut keseimbangan. Setiap rezeki yang datang perlu dijaga dengan niat baik. Sisihkan untuk berbagi, gunakan secukupnya, dan jangan lupa mengingat Gusti Allah sebagai sumbernya. Saat rezeki diperlakukan dengan hormat, ia akan tumbuh. Tapi jika disambut dengan serakah dan kelalaian, ia akan menjadi sumber kecemasan. Ingat, rezeki yang berkah bukan yang membuat pamer, tapi yang membuat tidur nyenyak dan hati tenang. 3. Energi perasaan yang sangat halus. Energi legi membuat perasaan seseorang menjadi sangat halus dan peka. Orang legi biasanya mudah merasakan perubahan suasana, mudah menangkap maksud orang lain, bahkan sering tahu lebih dulu sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Hatinya seperti antena, sensitif terhadap kata, nada bicara, dan sikap sekecil apapun. Kepekaan ini sebenarnya anugerah besar. Dengan perasaan yang halus, orang legi mampu memahami orang lain lebih dalam. Ia bisa menjadi pendengar yang baik, penenang yang tulus, dan tempat bersandar bagi banyak orang. Tidak heran jika banyak yang curhat, banyak yang bergantung, karena merasa dimengerti tanpa harus banyak bicara. Namun di sisi lain, kepekaan ini juga menjadi sumber luka. Orang legi mudah tersinggung, mudah kecewa, dan cenderung menyimpan perasaan sendiri. Ia jarang marah di depan, tapi sering menangis di dalam. Luka kecil bisa terasa besar karena dipikirkan berulang-ulang. Tanpa sadar, hati menjadi lelah, batin menjadi berat. Leluhur selalu berpesan, perasaan itu untuk dirasakan, bukan untuk dipelihara. Jika semua dimasukkan ke dalam hati, lama-lama hati sesak. Orang legi perlu belajar melepaskan, bukan mengabaikan, tapi menerima lalu mengikhlaskan. Berdoa, bercerita pada orang yang dipercaya, dan mendekat pada Gusti Allah adalah cara menyeimbangkan kepekaan ini. Jika tidak, energi halus yang seharusnya menjadi kekuatan justru berubah menjadi sumber kegelisahan yang pelan-pelan menguras kebahagiaan hidup. 4. Energi lisan yang berdaya. Energi legi juga sangat kuat pada lisan. Banyak orang legi yang tanpa sadar memiliki ucapan yang mudah kejadian. Apa yang sering diucapkan, cepat atau lambat seperti menemukan jalannya sendiri. Bukan karena kesaktian, tapi karena ada keselarasan antara kata, rasa, dan niat di dalam hati. Jika lisan ini digunakan untuk mendoakan, menguatkan, dan menenangkan, maka hidup orang legi terasa lebih ringan. Ucapannya menjadi doa, keluhannya berubah menjadi pengingat, dan kata-katanya membawa pengaruh baik bagi lingkungan sekitar. Tidak sedikit yang akhirnya dipercaya memimpin, menasihati, atau menjadi tempat bertanya. Namun masalah muncul ketika lisan tidak dijaga. Keluhan yang terus diulang, kata-kata kasar, dan ucapan putus asa perlahan membentuk kenyataan baru. Orang legi yang sering berkata, hidupku berat, nasibku sial, atau aku selalu gagal, tanpa sadar sedang menanamkan doa yang salah. Lambat laun, hidup benar-benar terasa berat. Leluhur Jawa sangat menekankan tata krama lisan. Mereka percaya, ucapan adalah benih. Apa yang ditanam lewat kata, itulah yang akan tumbuh. Karena itu orang legi dituntut lebih waspada dibanding yang lain. Sebelum berbicara, rasakan dulu di hati. Jika belum mampu berkata baik, lebih baik diam dan berdoa. Saat lisan dijaga, energi legi berubah menjadi pelindung. Tapi saat lisan dibiarkan liar, ia bisa menjadi pintu masalah yang datang tanpa diundang. 5. Energi kelembutan yang bisa disalahgunakan. Orang dengan energi legi umumnya memiliki sifat lembut, tidak tega, dan cenderung mengalah. Ia mudah iba melihat orang susah, cepat tergerak membantu,
dan sering memikirkan perasaan orang lain lebih dulu daripada dirinya sendiri. Di mata leluhur, kelembutan ini adalah tanda hati yang bersih dan jiwa yang halus. Namun dunia tidak selalu lembut. Disinilah ujian besar orang Legi dimulai. Karena terlalu baik, ia sering dimanfaatkan. Permintaannya sulit ditolak, batasnya sering diterobos, dan haknya kerap diabaikan. Ia memilih diam demi menjaga hubungan, padahal di dalam hati sudah lelah dan kecewa. Masalahnya, kelembutan tanpa ketegasan berubah menjadi luka yang dipendam. Orang Legi jarang marah, tapi sekali hatinya runtuh, butuh waktu lama untuk pulih. Leluhur mengingatkan, welas asih itu penting, tapi harus disertai kauruh, kebijaksanaan. Membantu orang lain tidak boleh sampai mengorbankan diri sendiri secara berlebihan. Energi Legi mengajarkan keseimbangan antara hati dan sikap. Tegas bukan berarti kasar, menolak bukan berarti jahat. Saat panjenengan mulai berani menjaga batas, hidup justru terasa lebih ringan. Kelembutan yang dijaga dengan ketegasan akan menjadi kekuatan besar. Tapi jika terus dibiarkan tanpa kendali, ia berubah menjadi sumber kelelahan batin yang perlahan menguras semangat hidup. 6. Energi kepekaan spiritual. Energi Legi sering membawa kepekaan spiritual yang cukup kuat. Banyak orang Legi yang batinnya mudah menangkap tanda-tanda kehidupan. Hatinya cepat merasa tidak enak tanpa sebab, atau sebaliknya merasa tenang walau keadaan belum sepenuhnya baik. Ini bukan hal mistis yang harus ditakuti, melainkan kehalusan rasa yang memang sudah ada sejak lahir. Kepekaan ini menjadi kekuatan besar jika diarahkan dengan benar. Orang Legi yang rajin berdoa biasanya memiliki intuisi tajam. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus menunggu. Hatinya seperti diberi rem halus agar tidak tergelincir terlalu jauh. Dalam kondisi sulit, sering muncul dorongan untuk mendekat pada Gusti Allah, dan dari situlah ketenangan datang. Namun bila kepekaan ini diabaikan, batin justru menjadi gelisah. Pikiran mudah lelah, tidur tidak nyenyak, dan hati terasa kosong meski hidup terlihat baik-baik saja. Banyak orang Legi yang merasa resah tanpa tahu sebabnya, karena kebutuhan batinnya tidak terpenuhi. Jiwa yang halus butuh sandaran, dan sandaran itu adalah doa. Leluhur selalu mengingatkan, orang dengan rasa halus harus rajin nyambung dengan yang maha halus. Tidak perlu ritual rumit, cukup jujur dalam doa dan berserah dalam hati. Saat kepekaan spiritual dijaga, energi Legi menjadi pelindung lahir batin. Tapi jika dilalaikan, kegelisahan akan datang pelan-pelan, menggerogoti ketenangan hidup tanpa suara. 7. Energi hubungan sosial yang luas. Energi Legi membuat seseorang mudah terhubung dengan banyak orang. Lingkaran pertemanannya luas, relasinya beragam, dan hampir dimanapun berada selalu ada yang mengenal atau mengenangnya. Orang Legi jarang benar-benar sendirian, karena kehadirannya mudah diterima di berbagai lingkungan. Hubungan sosial ini sering menjadi pintu rezeki dan pertolongan. Saat mengalami kesulitan, selalu ada orang yang membantu, entah lewat tenaga, pikiran, atau sekadar nasihat. Leluhur menyebutnya, urip kebak sedulur, hidup yang dikelilingi saudara, meski tidak sedarah. Namun di balik itu, ada ujian besar yang sering luput disadari. Karena terlalu mudah percaya dan ingin menjaga semua hubungan tetap baik, orang Legi kadang tidak selektif. Masalah orang lain ikut dipikul, konflik yang bukan urusannya ikut diseret. Akhirnya, hidup terasa berat bukan karena masalah sendiri, tapi karena beban sosial yang berlebihan. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, urip kui ketularan. Lingkungan menentukan arah hidup. Orang Legi perlu belajar memilih, bukan menjauh dari semua, tapi memahami mana yang menenangkan dan mana yang menguras energi. Tidak semua relasi harus dipertahankan dekat. Saat panjenengan mulai menata lingkaran sosial, hidup menjadi lebih seimbang. Energi Legi pun kembali berfungsi sebagai penguat, bukan pemberat perjalanan hidup. 8. Energi kesabaran yang diuji terus-menerus. Hidup orang dengan energi Legi jarang berjalan lurus. Ada masa naik, lalu turun, kemudian naik lagi. Saat merasa sudah tenang, ujian datang. Saat baru tersenyum, cobaan muncul. Banyak orang Legi yang merasa hidupnya seperti terus diuji kesabarannya, seolah belum diberi waktu istirahat yang cukup. Padahal menurut leluhur, ini bukan hukuman, melainkan proses pendewasaan jiwa. Orang Legi dibentuk melalui pengalaman,
bukan kemudahan. Dari situlah lahir keteguhan hati dan kebijaksanaan. Namun jika dilihat dengan sudut pandang yang salah, ujian ini terasa sebagai ketidakadilan, bahkan membuat iman goyah. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Melihat hidup orang lain tampak lebih ringan, lalu bertanya dalam hati, kapan giliranku tenang? Pikiran seperti ini perlahan menggerogoti rasa syukur. Padahal setiap orang membawa bebannya masing-masing, hanya bentuknya yang berbeda. Energi Legi menuntut kesabaran yang aktif, bukan pasrah tanpa usaha. Tetap melangkah, tetap berdoa, meski hasil belum terlihat. Leluhur mengajarkan, wong sabar kuat uripe. Kesabaran akan membuka jalan satu persatu, meski tidak sekaligus. Saat panjenengan mampu bertahan tanpa mengeluh berlebihan, ujian berubah menjadi pelajaran, dan hidup pelan-pelan menemukan keseimbangannya kembali. 9. Energi warisan leluhur. Energi Legi sering dikaitkan dengan warisan leluhur. Bukan selalu dalam bentuk benda atau pusaka, tapi berupa sifat, garis nasib, dan tugas batin yang diturunkan. Banyak orang Legi yang tanpa sadar membawa jejak leluhur dalam cara berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Ada tanggung jawab halus yang ikut menempel, meski tidak pernah diminta. Warisan ini sejatinya bukan beban, melainkan amanah. Leluhur menitipkan nilai kejujuran, welas asih, dan keteguhan hati. Saat orang Legi hidup selaras dengan nilai-nilai itu, hidup terasa lebih terlindungi. Kesulitan memang tetap datang, tapi selalu ada jalan keluar. Seolah ada pagar tak terlihat yang menjaga dari kejatuhan yang terlalu dalam. Namun bila hidup dijalani dengan menyimpang dari nilai tersebut, energi warisan ini berubah menjadi tuntutan. Hidup terasa berat, langkah sering terhambat, dan batin tidak tenang meski materi cukup. Leluhur Jawa percaya, ketika amanah tidak dijaga, maka yang terasa bukan kemarahan, tapi kegelisahan yang terus mengikuti. Cara menjaga warisan ini sederhana namun tidak mudah. Hidup jujur, tidak merugikan orang lain, menghormati orang tua, dan tidak lupa berdoa untuk leluhur. Saat panjenengan menjaga sikap dan hati, warisan Legi menjadi kekuatan besar. Ia bukan hanya melindungi hidup panjenengan, tapi juga menjadi jalan kebaikan bagi anak cucu di masa depan. Panjenengan yang saya hormati, setelah kita membahas 9 energi Legi, satu hal penting yang perlu diingat adalah ini. Energi Legi bukanlah penentu nasib mutlak. Ia bukan vonis, bukan hukuman, dan bukan pula jaminan keberuntungan. Energi Legi adalah potensi. Potensi yang akan mengikuti kemana arah hati panjenengan dibawa. Daya tarik, rezeki, kepekaan perasaan, kekuatan lisan, kelembutan sikap, kehalusan batin, luasnya pergaulan, ujian kesabaran, hingga warisan leluhur, semuanya ibarat alat. Alat ini bisa digunakan untuk membangun hidup yang tentram, atau justru merusaknya pelan-pelan. Semua tergantung pada cara panjenengan menjaga niat, sikap, dan perilaku sehari-hari. Leluhur Jawa selalu mengajarkan, urip kui mung mampir ngombe. Hidup ini singkat, tapi jejaknya panjang. Karena itu, orang dengan energi Legi dituntut lebih eling, lebih waspada, dan lebih sabar. Bukan karena hidupnya lebih berat, tapi karena jiwanya dipercaya mampu memikul lebih. Jika panjenengan merasa hidup sering diuji, jangan langsung berprasangka buruk. Bisa jadi semesta sedang membersihkan hati, agar panjenengan naik ke tingkat kedewasaan berikutnya. Kesabaran, doa, dan keteguhan hati adalah kunci utama agar energi Legi tetap menjadi cahaya, bukan api yang membakar diri sendiri. Mulailah dari hal sederhana. Jaga ucapan, tata niat, hormati orang tua, perbanyak doa, meski singkat tapi jujur. Jangan lelah menjadi baik, meski kebaikan tidak selalu langsung dibalas. Sebab pada akhirnya, ketenangan batin jauh lebih berharga daripada pujian dan kemewahan yang hanya sementara. Energi Legi akan selalu mengikuti pemiliknya. Ia tidak bisa ditinggalkan, tapi bisa diarahkan. Saat hati bersih, energi itu menjadi penolong. Saat hati gelap, energi yang sama bisa berubah menjadi beban. Maka tugas kita bukan melawan energi hidup, tapi menyelaraskannya dengan jalan yang benar. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuliskan di komentar.
Asal kota panjenengan dan doa terbaik yang sedang panjenengan panjatkan. Kita saling menguatkan, saling mengaminkan. Semoga Gusti Allah selalu membimbing langkah panjenengan, melapangkan rezeki, menenangkan batin, dan menjaga keluarga panjenengan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.